Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya beri tema kamu keluar duluan ya, kita akan mendengarkan kesaksian. Ada dua kesaksian yang masuk kepada saya. Namun juga kita berdoa untuk Cik Sin yang pagi ini masuk ke IGD karena dia muntah darah. Kita doakan supaya Bapak Yahweh memberikan kekuatan, kesehatan dan bisa kembali pulang dan beribadah bersama dengan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami tunduk di bawah kaki-Mu pada pagi ini ya Bapak Yahweh. Saya berdoa bersama dengan seluruh umat-umat-Mu. Kami menyatukan hati kami untuk Cik Sin yang saat ini ada di IGD karena dia muntah darah. Kami mohon Bapa berkenan untuk memberikan kesembuhan kepadanya. Dari tempat ini bersama dengan umat-umat-Mu kami sehati. Kami menolak segala kuasa sakit penyakit. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami tolak, kami singkirkan. Terima kasih Bapa, kami percaya Bapa berkenan untuk memberikan kesembuhan kepadanya. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin, haleluya. Ya, terima kasih untuk dukungan doanya. Kita akan mendengarkan kesaksian. Kesaksian yang pertama dari Ibu Kilis dari Sabah, Malaysia. Shalom, selamat malam Papi Lukas. Di sini saya mau bersaksi untuk kemuliaan nama Bapa Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach. Dulu saya sakit kaki dan teruk sekali, macam itu rasanya, mau tertanggal itu paha. Saya sakit betul-betul, rasanya tak tahan. Jadi saya pergi hospital untuk minta periksa dokter. Dokter bagi obat sakit saraf dan sampai rumah saya makan itu obat dan sakit dia tak berkurang rasanya. Dari tumit naik sampai pinggang sakit luar biasa, rasanya mau nangis tua. Saya tak boleh tahan terus, berlangsung berbulan-bulan. Jadi saya tak mau lagi pakai obat, apa sebab jalan pun sangat sukar. Jadi saya ingat ajaran Papi Lukas yang bercakap saja dengan itu penyakit. Sebab ucapan itu ada kuasa. Lalu saya cakap, hei kaki, kau sebahagian dari tubuhku yang sangat penting. Jadi kau mesti sehat. Dalam nama Yeshua HaMashiach, kau sembuh seperti biasa. Selepas saya berkata demikian, saya mula bersyukur. Saya yakin sakit kaki saya sudah sembuh. Sebelum berdoa, saya tak ingat apa-apa untuk dijadikan obat. Saya hanya berdoa dan mengucap syukur. Tiba-tiba saya ingat untuk rebus itu daun pecah baling. Ada suara hati yang mendorong untuk ambil rebus dan minum. Saya yakin itu jawaban dari Bapa Yahweh. Lalu tanpa buang masa, saya ambil dan buat seperti yang suara hati suruh. Dan saya minum. Tapi sebelum minum saya tentu saja doa dulu, baru minum. Wow, luar biasa. Dari itu kaki saya semakin baik. Dan saya terus ambil rebus dan minum sampai betul-betul baik seperti biasa. Luar biasa kuasa doa, betul-betul pertolongan Bapak Yahweh luar biasa. Kesaksian ini sudah lama sebelum Papi datang ke Sabah. Bagi saya menulis kesaksian itu sukar, tapi harus berbagi kesaksian supaya menjadi pendorong bagi kita semua yang percaya. Sebelum bersaksi kebaikan dan pertolongan Bapa Yahweh, hati saya betul-betul rasa tak
Selisa, selalu ada suara mendorong, harus bersaksi untuk kemuliaan nama Bapa Yahweh. Jadi saya usahakan untuk menulis ini kesaksian. Saya terima kasih Papi Lukas buat pengajarannya. Bapa Yahweh memberkati Papi Lukas dan seisi keluarga. Amin. Nah, itu kesaksian pertama. Kesaksian yang kedua dari Ibu Armelia, Jakarta. Shalom Papi Lukas, saya mau sedikit memberikan kesaksian atau lebih tepat sharing dalam hal ini. Kebetulan bidang bisnis pekerjaan saya di tour and travel. Sudah cukup dikenal, berdiri sejak tahun 2008 ini. Dan mayoritas adalah outbound. Akhir-akhir ini karena terlalu sibuk dan cukup lelah, karena permintaan grup meningkat terutama setelah pandemik ini. Terutama sejak tahun lalu, akhir di hari liburan panjang Lebaran, terkadang saya harus menyelesaikan pekerjaan sampai larut malam. Untuk final, confirmation, dan grup ticketing. Sebagai tour planner, saya juga membuat rute baru dengan video dan medsos, flyer, dan lain-lain. Sempat terusik. Satu hal saat saya membuat invoice, terkadang harus saya lakukan juga dengan input nama peserta. Karena lelah, sering ada kesalahan saat pengetikan sebuah nama invoice. Karena misspelling atau salah eja. Contoh, Rudy, R-U-D-Y menjadi R-U-D-I untuk sebuah nama. Dan peserta pasti komplain, hanya sedikit salah eja saja dalam membuat nama pada invoice, hanya memastikan bahwa peserta sudah membayar deposit atau pelunasan. Dan nama yang salah eja di invoice dipastikan tidak mempengaruhi tiket dan boarding. Karena invoice hanya untuk internal, sebatas tamu dan tour agent. Sedangkan nama yang tertera di paspor tidak didapatkan. Nama yang tertera di paspor jika didapatkan tidak sama dengan yang tertera di e-tiket, dipastikan tidak bisa check-in atau boarding dan tidak sampai tujuan. Lantas hati saya berkata, mengapa tidak kamu buatkan bahan ini untuk kesaksian atau sharing sebuah nama? Berulang kali hati saya selalu bertanya, kenapa belum dibuat? Kapan dibuat? Sebelum liburan panjang ini. Kebetulan juga saya harus ikut bawa grup sebagai tour leader ke Xinjiang cukup panjang selama 2 minggu. Baiknya saya share pengalaman saya ini sebelum saya on duty. Banyak yang bertanya kepada saya, kamu di gereja mana dan aliran apa? Saya selalu berkata, sejak pandemik saya mengubah semua. Sampai saat ini saya ikut online streaming. Kenapa online? Harus ada ikutan kebaktian dan lain-lain bla bla bla. Dan saya selalu mengatakan kalau saya membeli barang aja pasti membeli yang asli, bukan barang KW. Begitupun saya hanya mau memanggil nama yang benar, Yahweh Elohim dalam Yeshua HaMashiach, bukan yang lain. Sedangkan sudah tertulis bahwa kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, sedangkan aku menyembah apa yang aku kenal. Keselamatan itu datang dari bangsa Yehudi, berarti bangsa Yehudi itu Yisrael, bukan nama sesembahan lain. Dan namanya nama bahasa Ibrani, bukan bahasa lain. Saya sering dianggap aneh, apalagi akhir-akhir, karena lelah. Saya sering terjadi kesalahan eja
nama saat input nama tamu di invoice. Padahal di invoice sesungguhnya tidak akan mempengaruhi e-tiket, check-in, dan boarding. Yang di bumi saja takut dengan nama, yang di bumi saja takut dengan nama sendiri tidak benar, tidak bisa terbang sampai tujuan. Lalu bagaimana dengan nama yang benar tapi ditolak? Dan bagaimana bisa sampai ke tempat tujuan? Shamayim milik Bapa Yahweh. Salah panggil dan salah menyembah nama yang sudah dipastikan tidak bisa sampai ke tempat tujuan. Sama seperti tiket yang tidak sinkron dengan paspor. Invoice itu sebagai representasi bahwa kita membayar sejumlah harga untuk bisa mengikuti perjalanan. Dan tiket itu sebagai meterai Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach untuk check-in dan didapatkan boarding pass. Bisa naik pesawat ke tempat tujuan kita. Itulah Papi, mungkin cukup panjang sharing ini, namun ini adalah kegiatan sehari-hari yang bisa saya aplikasikan sebagai perumpamaan hal keselamatan. Thank you Papi Lukas, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Nah, itulah kesaksian yang kedua, saudara-saudara. Sekarang kita akan masuk ke materi kita yang saya beri tema, kamu keluar duluan ya. Nah, kita akan membahas hal ini. Kalau kita melihat cara Yeshua khotbah, saudara-saudara, dia seringkali menggunakan ilustrasi yang bersifat kemanusiaan. Pemberontakan anak sulung kepada bapaknya, Yeshua berikan itu sebuah ilustrasi untuk menunjukkan kasih Bapa kepada kita semua. Yeshua juga membuat ilustrasi dengan kisah orang Samaria yang baik hati untuk menunjukkan bahwa orang yang dianggap kafir bisa Nah, kemudian sikap hati Yeshua juga mengilustrasikan, yaitu tentang anak kakak beradik. Di dalam kitab Matius atau Matius 21 ayat 28 sampai 32 dikatakan, dan sebagaimana hal ini agaknya menurutmu, seorang mempunyai dua anak, dan setelah datang kepada yang pertama, dia berkata, hai anak, pergilah hari ini, bekerjalah dalam kebun anggurku. Dan seraya menanggapi, dia berkata, aku tidak mau. Namun akhirnya dengan menyesal, pergilah dia. Dan setelah datang kepada yang kedua, dia mengatakan seperti itu juga. Dan seraya menanggapi, dia berkata, saya mau. Tetapi dia tidak pergi. Siapakah dari keduanya yang melakukan kehendak ayahnya? Mereka berkata, yang pertama. Yeshua berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa para pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Elohim. Sebab Yohanan telah datang kepadamu dalam jalan kebenaran dan kamu tidak mempercayai dia. Namun para pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya, dan sekalipun melihat kamu tidak menyesal lalu percaya kepadanya. Pemungut cukai dan pelacur adalah manusia yang paling dijauhi dan bahkan dianggap sampah masyarakat, tetapi malah masuk Shamayim terlebih dahulu. Inilah cara pandang Yeshua yang sangat berbeda dengan manusia. Kemudian Yeshua juga pada saat itu didatangi oleh seorang perempuan sundal yang meminyaki kaki Yeshua.
Menurut saudara, minyak narwastu yang dipakai untuk mencurahkan di kaki Yesua itu hasil kerja kantoran atau hasil pelacuran? Halo? Hasil dari pelacuran. Tapi saudara lihat, ketika perempuan itu mencurahkan minyak narwastu di kaki Yesua, apakah tanggapan Yesua? Apakah Yesua berkata, ini minyak wangi sih wangi, tapi najis ini, nggak layak ditaruh di kaki saya, ini minyak najis, sorry ya, jangan ditaruh di kaki saya. Apakah begitu? Tidak. Justru kalau kita melihat saudara, saat Yesua ada di kayu salib, sebagai manusia saya yakin, dia pasti hatinya susah luar biasa. Orang-orang yang dia kasihi, yang dia sayangi, mengkhianati dia. Tetapi justru dari kaki Yesua, bau harum minyak narwastu itu masih membuat hati Yesua lega. Ternyata masih ada orang yang mengasihi dia. Tentu kasih di sini bukan kasih yang negatif. Nah, kita lihat di sini saudara, manusia menganggap pelacur dan pemungut cukai itu sampah masyarakat. Tetapi di mata Tuhan tidak seperti itu. Nah, kalau Yesua bisa memberikan ilustrasi kehidupan kemanusiaan, pagi ini saya juga akan memberikan sebuah ilustrasi. Ilustrasinya adalah sebuah peristiwa kisah nyata. Kisah nyata tentang dua orang yang terjebak di gua bawah air. Nah, bagaimana ceritanya? Kita akan saksikan videonya. Silahkan diputar. Pernahkah saudara membayangkan bagaimana jika saudara tersesat dalam gua sempit di dalam air, di tengah gelap gulita, tidak tahu arah jalan keluar, dan tidak ada orang yang mengetahui di mana posisimu sekarang? Membayangkan saja membuat bulu kuduk berdiri. Tapi kejadian ini benar-benar terjadi pada Cisco Gracia, seorang guru biologi yang masuk ke dalam gua Sapiqueta, Spanyol. Ini adalah sebuah gua bawah air sepanjang 1 kilometer yang ruangannya sangat sempit dan menyerupai labirin. Saat masuk ke sana, nggak taunya hal buruk menimpa Cisco. Dia terjebak dan tidak bisa ngapa-ngapain selama 2 hari di tengah kegelapan. Dia hanya bisa menunggu diselamatkan, tapi apakah ada yang datang untuk menyelamatkannya? Walaupun dia selamat, bagaimana caranya ini? Kan mustahil. Mari kita lihat kisah lengkapnya dalam kisah nyata yang menyeramkan ini. Perkenalkan dulu, ini Pak Cisco. Selain guru biologi, dia juga seorang penyelam yang suka sekali menyelami gua-gua di bawah air. Tapi ini bukan sekedar hobinya, tapi dia juga menyelam untuk memetakan jalur gua itu. Artinya dia masuk ke dalam gua nggak bawa peta, karena dia yang akan bikin petanya. Pak Cisco pun mengajak temannya yang bernama Guillem Mascaro. Kita panggil saja dia Mascaro. Cisco dan Mascaro pun menuju ke gua. Sebelum masuk ke gua, Pak Cisco mengikat dan membentangkan benang nilon di sepanjang jalan ke dalam gua. Nah, benang nilon ini dimaksudkan agar Cisco itu tidak tersesat di dalam gua. Jadi, saat dia mau keluar, dia tinggal mengikuti benang yang sudah dia bentangkan dari mulut gua. Di dalam gua, Cisco dan Mascaro berpencar. Bagi tugas, Cisco memetakan gua sambil mengumpulkan bebatuan gua, sementara Mascaro berenang ke arah lain untuk berpetualang. Setelah lama menyusuri gua, Cisco pun mau balik. Dia mengikuti benang yang telah dia bentangkan, sembari berenang
di saluran gua yang sangat sempit. Di dalam air, nggak taunya Sisko kaget tuh, karena menabrak sesuatu yang bergerak-gerak di depannya. Karena kaget, dia langsung bergerak refleks untuk menghindar. Ternyata gerakannya itu membuat lumpur yang ada di gua itu berhamburan dan air seketika menjadi keruh. Sisko nggak bisa melihat apa-apa. Semakin panik, semakin keruh airnya. Dengan penuh keberanian, Sisko mencoba untuk meraba-raba. Begitu diraba, ternyata yang tadi dia tabrak itu tidak lain adalah temannya sendiri, yaitu si Maskaro. Ya mau ngomong juga susah sih, soalnya mereka itu kan di dalam air. Nah di sini Sisko menyadari bahwa posisinya sedang berhadapan dengan Maskaro yang ada di depannya. Karena sempit dan nggak bisa melihat apa-apa, mereka berdua jadi nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Maskaro disuruh untuk mundur, tapi susah. Setelah lama bersabar, mereka mencoba untuk bergerak sedikit demi sedikit bersama-sama. Setelah itu, Sisko mencoba untuk meraba-raba benang yang jadi satu-satunya kunci agar mereka bisa keluar dari gua itu. Begitu ditarik, ternyata benang itu sudah putus. Sudah nggak bisa lihat apa-apa, benangnya putus lagi. Terpaksa mereka pun berenang sambil mengira-ngira saja. Selama 1 jam berenang, dia masih bingung dan tidak tahu posisinya di mana. Di mana karena guanya kayak labirin. Mereka berdua jadi dak-dikduk bukan main. Kita nggak bisa keluar nih. Dan lagi oksigen yang mereka bawa itu nggak cukup. Namun sesungguhnya mereka mendapatkan suatu ruangan kecil yang tidak terendam air. Mereka berdua pun naik ke atas untuk bernafas. Disinilah Sisko dan Maskaro bisa berkomunikasi dengan jelas. Sisko bilang, kita nggak bisa bertahan lama nih di ruangan ini. Bisa habis oksigen kita. Harus segera keluar secepatnya. Tapi keluar dari gua ini tanpa tahu arah jalan keluar, itu resikonya juga besar loh sis. Mana oksigen kita juga udah menipis oksigennya, tinggal 1 ini. Kata Maskaro sembari panik. Waduh, itu artinya hanya salah satu dari kita yang bisa keluar dari sini, kata Sisko. Jangan bilang begitu sis, kita bisa keluar bersama-sama, kata Maskaro. Ya nggak bisa lah, karena oksigennya kan nggak cukup. Kalau oksigen ini kita pakai berdua, kita akan sama-sama kehabisan oksigen di tengah jalan. Dan kita sama-sama mati. Daripada kita berdua, mending lu aja yang selamat, kata Sisko sambil menyerahkan tabung oksigen ke Maskaro dengan sedih. Maskaro menjawab, enggak sis, lu aja yang keluar. Gua di sini aja menunggu bantuan. Kalau begitu kita main gunting kertas aja deh. Dan kebetulan Sisko jadi kertas. Aduh, ya udahlah. Kalau begitu secepatnya Maskaro mengenakan tabung oksigen dan menyelam untuk keluar dari gua. Nggak usah khawatir ya sis. Saya janji, ketika nanti saya keluar akan cari bantuan dan kamu akan dibantu. Begitu Maskaro menjauh, ruangan gua pun menjadi gelap gulita. Sebenarnya Sisko ini juga punya senter, tapi baterainya sudah hampir lobet. Sehingga dia menyimpannya untuk keadaan darurat. Sisko hanya bisa merenung di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kesempitan, dan tidak ada kesempatan. Oh ya, biar gak bingung, video ini cuma sekedar ilustrasi ya. Soalnya saat kejadian kan tidak mungkin si Sisko merekam di tengah kegelapan. Iseng-iseng Sisko mencoba berenang ke ruangan sebelahnya, dan ternyata ruangan gua itu cukup luas di sisi sebelah. Ruangan gua itu lebarnya kurang lebih 20 meter dengan panjang sekitar 80 meter. Ya, setidaknya sekarang dia bisa bernapas dengan lega di ruangan itu.
Di tengah kesunyian, Sisko hanya bisa ngobrol dengan dirinya sendiri. Dia menggerutu, "Bertahun-tahun saya menyelam. Baru kali ini saya merasakan sangat-sangat takut yang luar biasa." 8 jam berlalu, Sisko mulai gelisah. Pikirannya melayang kemana-mana. Dia berpikir, sebenarnya Mas Karo juga kan nggak tahu tuh arah jalan keluar. Jangan-jangan Mas Karo tersesat di tengah jalan dan meninggal. Atau jangan-jangan oksigennya tidak cukup sampai ke pintu gua dan meninggal. Atau jangan-jangan Mas Karo lupa kalau saya masih terjebak di sini. Kalau sampai kejadian-kejadian tadi benar-benar terjadi, maka tidak ada lagi orang yang bisa menyelamatkannya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah. Mungkin dia akan mati di dalam gua tanpa ada yang mengetahuinya, pikirnya. Ketika ia langsung mengingat istri dan kedua anaknya yang masih berusia 15 dan 9 tahun. Anaknya masih terlalu kecil untuk kehilangan seorang ayah. Tak terasa air matanya menetes. Tapi sebenarnya Sisko ini tidak boleh berpikiran macam-macam. Dia tidak boleh panik agar bisa menghemat oksigen yang tersisa di dalam ruangan gua itu. Dia mencoba untuk tidur, tapi tidak bisa tidur. Pikirannya aneh terus menghantuinya. Sehari berlalu dan Sisko tidak tahu ini malam apa pagi atau malam. Soalnya kan gelap gulita di tengah kesunyian. Tiba-tiba dia mendengar ada suara gelembung air. Sisko langsung berbalik dan menyalakan senternya, karena bisa jadi itu adalah regu penyelamat yang datang. Dan ternyata tidak ada apa-apa. Itu hanya halusinasinya saja, karena sudah kekurangan oksigen dan kelaparan. Dia mencoba minum air di gua itu agar bisa mengurangi dehidrasinya. Begitu pengen minum, tiba-tiba dia melihat seperti ada cahaya dari dalam air. Oh, mungkin itu saya tertutup dari regu penyelamat. Tapi saat dia cek ternyata tidak ada apa-apa. Lagi-lagi ini cuma halusinasinya yang semakin menjadi-jadi. Sebisa mungkin Sisko menenangkan pikirannya dan berusaha untuk tetap standar. Tiba-tiba dia mendengar suara lagi samar-samar, ada suara bor dari atasnya. Hah? Jangan-jangan ini adalah regu penyelamat yang mencoba untuk ngebor dari atas. Tapi begitu dia mencoba untuk mendengarkan lebih jelas, ternyata suara bor itu tidak terdengar lagi. Waduh, kok jadi makin horor aja ini ya gua. Karena tidak tahu waktu dia merasakan seperti itu, sudah terjebak selama berhari-hari di dalam gua itu. Mungkin dia akan meninggal secara perlahan dengan cara yang paling menyeramkan, katanya dalam hati. Bahkan dia pun tidak sempat mengucapkan selamat tinggal kepada anak dan istrinya. Mau nulis surat juga nggak bisa. Di tengah kondisi yang sudah sangat lelah, dia mencoba untuk minum air. Lagi terdengar samar-samar dari kedalaman air ada cahaya. Nggak taunya itu senternya sendiri yang memantul. Dia pun berpikir, wah, mungkin ini cahaya kematian. Lambat laun cahayanya semakin terang, disertai dengan gelembung-gelembung udara. Dia beranggapan, mungkin ini cuma halusinasi lagi. Tiba-tiba muncul kepala dari dalam air. Ternyata yang muncul itu adalah Bernard Clamorn, yaitu teman lamanya yang juga hobi menyelam. Bangganya ya kita bisa ketemu di sini, kata Bernard. So asik. Udahlah, nggak usah banyak bacot loh. Sekarang cepat keluarkan aku dari sini, kata Sisko bercanda sambil tertawa terbahak-bahak. Bernard langsung menghubungi tim penyelamat. Halo tim, di sini saya sudah menemukan si Sisko.
Sekarang kita lakukan operasi penyelamatan. Sisko langsung dipasangkan alat pernapasan dan disuruh untuk berenang keluar dengan dibantu oleh tim penyelamat. Setidaknya butuh waktu sekitar 8 jam untuk mengeluarkan Sisko dari dalam gua. Tapi Sisko ini adalah 8 jam paling membahagiakan dalam hidupnya. Soalnya nggak jadi mati. Begitu sampai di mulut gua, Sisko melihat Mas Karo yang sudah menunggunya. Sisko langsung memeluk Mas Karo dengan perasaan haru. Terima kasih ya partner, sudah nolongin gua sama tim penyelamat. Setelah itu Sisko langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dipulihkan. Tubuh Sisko sudah benar-benar kelelahan dan suhu badannya naik drastis. Di rumah sakit dia sempat nonton TV dan dia melihat ada berita operasi penyelamatan orang yang terjebak di dalam gua. Sisko berpikir, wah, siapa lagi tuh yang terjebak di gua? Begitu dia perhatikan baik-baik, oh, itu si aku tuh. Masuk TV dah aku sekarang. Dan saya melihat sangat bersyukur karena masih diberikan keselamatan. Setelah sembuh total, barulah temannya, yaitu si Mas Karo, Bernard, dan tim penyelamat lainnya menceritakan operasi penyelamatan yang luar biasa ini. Mas Karo bercerita, dia berjuang mati-matian tuh untuk bisa keluar dari gua itu, walaupun oksigennya hampir habis. Begitu berhasil keluar, dia segera menghubungi teman-teman penyelamnya untuk membantu mencari keberadaan si Sisko. Mas Karo juga menghubungi tim penyelamat untuk melakukan penyelamatan dari segala sisi, termasuk mencoba ngebor dari atas. Berarti suara bor yang aku dengar itu bukan halusinasi dong, kata Sisko. Ya bukanlah, itu adalah teman penyelamat yang mencoba untuk melubangi gua dari atas agar dia bisa memberikan pasokan makanan dan juga oksigen dari lubang bor. Tapi lagi-lagi hal ini sangat sulit, sebab gua itu kan sangat luas dan kita tidak tahu di mana lokasimu terjebak. Tapi ya syukurlah ada yang bisa menemukan lokasinya. Ini benar-benar merupakan pengalaman yang sangat berisiko dalam hidupnya, di mana ia terperangkap selama 60 jam di sana. Tapi bukannya kapok, sebulan kemudian Sisko malah menyelam lagi dan mengunjungi tempat di mana ia terjebak. Katanya sih buat nostalgia. Lagi pula saya nggak dendam sama gua itu, saya tetap cinta petualangan. Hobi kita kan menantang resiko. Dan kita ingat bahwa keselamatan itu tetap nomor 1. Resiko tentu ada, makanya perlu dipikirkan matang-matang dan perlu peralatan yang memadai. Inilah kisah menyeramkan. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Ya, sampai di situ dulu ceritanya, saudara-saudara. Saya mau tanya, kira-kira saudara bisa ikutin alur kisahnya enggak? Bisa ya? Nah, dari alur cerita yang kita sudah saksikan di film tadi, saya menemukan pelajaran rohani yang sangat luar biasa, saudara. Mungkin kalau kita hanya nonton begitu saja, kita nggak dapat apa-apa. Tapi coba saudara duduk diam, renungkan kisah tadi. Maka saya menemukan begitu banyak arti rohani yang bisa kita petik di dalamnya. Nah, arti rohani yang seperti apa yang bisa kita dapatkan? Ini dia. Yang pertama, dia tidak tahu arah jalan keluar. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Manusia tentu saja secara alam supranatural tidak bisa menyelamatkan diri setelah jatuh dalam dosa. Jadi kita harus menyadari
sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka seluruh keturunan manusia adalah manusia yang berdosa, keturunan dari pemberontakan Adam dan Hawa. Jadi tidak ada satu manusia pun yang bisa dan mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Apalagi kalau kita melihat tuntutannya adalah darah yang suci. Itu sebabnya karena darah yang suci, mau pakai darah siapa? Karena tidak ada manusia yang punya darah yang suci. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, maka darahnya pun tercemar oleh dosa. Makanya menggunakan darah binatang, saudara. Karena binatang itu tidak pernah berdosa. Tidak ada binatang itu membunuh lawannya kemudian dia berdoa minta ampun, tidak pernah ada. Kalau saya menyaksikan di YouTube atau di channel-channel Discovery, saudara akan menemukan bahwa binatang kadang berantem dengan binatang, apakah itu singa melawan citah atau melawan serigala, dan mereka saling bunuh, saudara. Dan ketika salah satu di antaranya mati, apakah mereka itu berdoa minta ampun karena sudah membunuh lawan? Tidak. Karena binatang tidak memiliki roh. Tapi karena yang dituntut adalah darah, maka menurut Torah, hanya dengan darah maka manusia itu bisa ditutup dosanya. Ada darah lembu, ada darah kambing atau domba, itu untuk menebus manusia dari dosa. Dan itu akan terus diberlakukan dari tahun ke tahun. Tetapi sekarang bagaimana supaya pengampunan itu hanya satu kali seumur hidup? Ya tetap tuntutannya harus darah dan manusia yang suci. Karena manusia tidak ada yang suci dan tuntutannya adalah darah yang sempurna. Sementara yang suci itu adalah Bapa Yahweh. Maka Bapa Yahweh lah yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Dialah Yeshua HaMashiach. Sehingga ketika darahnya ditumpahkan, darah itu adalah darah yang suci. Karena tangan Yeshua tidak pernah berlumuran darah. Tidak pernah Yeshua membunuh orang. Dan yang ada di dalam tubuh Yeshua adalah kesucian belaka. Jadi Bapak Ibu, jangan percaya kalau ada orang yang mengatakan tanpa Yeshua juga ada keselamatan. Jangan percaya. Jangan percaya pula kalau mengatakan bahwa keselamatan tidak harus melalui kitab suci. Jangan percaya. Kalau saudara melihat di YouTube sekarang sedang rame-ramenya, yaitu tentang munculnya kepercayaan baru, juga di kalangan Kristen. Namanya adalah Kristen progresif. Pernah dengar saudara? Di YouTube, ya. Kristen progresif digembalakan oleh seorang pendeta namanya Brian. Pendeta ini badannya bertato dan dia membuat pernyataan bahwa manusia bisa selamat tidak harus melalui Yeshua, walaupun mereka masih menyebut nama Yunani. Keselamatan itu harus dilakukan dengan perbuatan baik. Padahal kitab suci mengatakan bahwa kebaikan manusia itu seperti kain kotor adanya. Jadi ini sangat bertentangan dengan kitab suci. Bahkan dia juga mengatakan bahwa keselamatan tidak harus melalui kitab suci atau mereka menyebutnya Alkitab. Jangan percaya saudara.
Di zaman akhir ini banyak sekali penyesat-penyesat. Kita harus tetap berprinsip dan berpedoman hanya dengan kitab suci yang kita percayai. Amin. Itu adalah yang pertama, renungan yang pertama. Sekarang renungan yang kedua. Benang adalah merupakan alat keselamatan agar mereka tidak tersesat. Masalah mulai muncul setelah tali atau benang yang menghubungkan dengan jalan keluar itu terputus. Benang kita ini adalah kitab suci. Dan penghubung atau kitab suci itu sebagai penghubung. Kita tidak akan pernah bisa keluar kalau kita sudah terjebak di sebuah gua. Apalagi bentuknya seperti labirin, saudara. Ruangannya sama semua, kita baru pertama kali pasti bingung, gak hafal jalan keluarnya seperti apa. Maka perlu dibutuhkan tali. Tali yang menghubungkan antara dirinya dengan jalan keluar. Tapi ketika tali itu terputus, manusia terjebak di dalam gua yang gelap. Dan saya katakan, kitab suci itu sebagai pemandu hidup kita. Firman Tuhan katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi perjalanan hidup kita harus sesuaikan dengan apa yang tertulis di dalamnya. Maka kita tidak akan bermasalah di hadapan Tuhan. Karena kitab suci kita sebagai pemandu hidup kita. Kalau sampai keluar, maka akan bermasalah, apalagi ini menyangkut keselamatan. Amin. Apa yang saya sampaikan harus tertulis. Dunia ini seperti labirin, saudara. Sangat menyesatkan dan bisa tidak kembali ke awalnya. Sekali lagi, harus ada pemandunya. Sama seperti kalau saudara naik mobil ke satu tempat yang belum pernah saudara datangi, ada pemandunya namanya GPS. Tapi sayang sekali, GPS bisa menyesatkan kita. Tapi tidak seandainya kita menggunakan tali seperti yang dilakukan oleh Sisko. Tapi ketika talinya putus, tidak ada lagi pemandunya. Ya kalau tidak ada pemandunya, ya orang bisa semau-maunya sendiri. Sekarang yang ketiga, kita bisa saja santai, menganggap nggak masalah, karena toh ada ruangan yang ada oksigennya. Tetapi cepat atau lambat kematian akan mendatanginya. Apalagi berada di dalam kegelapan. Tahukah saudara, dunia yang kita tempati ini sama seperti ruangan kecil ada di dalam gua. Kita bisa bernafas di dalam gua, tetapi apakah itu akan kekal? Tidak. Oksigen semakin lama semakin menipis. Dan tentu saja lama-kelamaan oksigen itu akan habis. Artinya ruangan penyelamat yang ada di dalam gua bawah tanah itu sifatnya hanya sementara. Seperti yang Sisko alami bersama dengan Mas Karo. Dia bisa saja berpikir, ya udahlah kita tinggal aja di sinilah, santai sejenak. Tapi mereka tetap mengambil sikap, kita harus keluar dari tempat ini. Kalau kita bicara tentang gua dan nafas yang cepat atau lambat akan habis oksigennya, itu ibarat seperti dunia yang kita tempati. Dunia kita yang kita tempati ini tidak lain adalah merupakan kehidupan yang fana, kehidupan yang sangat singkat. Apakah kita akan mati atau kita rapture? Cepat atau lambat, kita akan meninggalkan dunia ini.
Saudara boleh percaya, boleh tidak, tapi tetap kitab suci mengatakan manusia tidak ada yang hidup kekal. Kecuali setelah melewati kematian, yang hidup kekal itu adalah rohnya. Saat manusia lahir di dunia ini, dia tidak bisa mati. Kalau dikatakan mati, yang mati itu hanya fisiknya saja, tetapi rohnya tetap terus hidup. Jadi Bapak Ibu, bagaimana cara kita melakukan kehidupan kita? Jangan kita santai. Kalau kita bisa bicara tentang santai, ya kita akan berbahaya. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan hari kematian kita. Kita harus selalu waspada, menjaga hati kita, agar ketika kematian itu datang, apakah besok atau nanti malam, atau bahkan sebentar lagi. Jikalau dipertanyakan, apakah saudara sudah siap kalau hari ini Tuhan bilang, pulang anakku? Pertanyaannya, saudara sudah siap atau belum? Harus siap. Amin? Harus siap. Dan saya beritahukan, engkau tidak perlu takut dengan kematian. Selama saudara percaya kepada Bapa Yahweh dan telah dimeterai di dalam baptisan nama Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach, kepastian keselamatan itu dapat saudara miliki sampai selama-lamanya. Ini adalah renungan yang ketiga. Sekarang renungan yang keempat. Tali menjadi putus karena setelah terjadi benturan dan panik, maka air menjadi keruh dan semakin tidak bisa melihat sekalipun membawa senter. Karena lumpur di dalam air itu keluar semuanya, pandangannya menjadi pendek. Dua orang ini menjadi panik luar biasa. Dan saya katakan, kepanikan tidak akan menyelesaikan masalah. Dan jika dibiarkan tidak menjadi tenang, maka akan keruh semuanya. Keruh hubungan keluarga, keruh hubungan pertemanan, keruh hubungan antar jemaat, semuanya menjadi keruh. Bahkan perekonomian kita juga menjadi keruh. Nah, oleh karena itu dibutuhkan ketenangan, Bapak Ibu. Semakin kita tenang, semakin kita bisa berpikir dengan baik. Itu adalah renungan yang keempat. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah saudara hari ini ada satu beban, ada satu tantangan, ada satu hambatan dalam hidupmu yang begitu luar biasa? Jawabannya, jangan panik. Tetaplah tenang. Karena dengan ketenangan, Tuhan memberikan ilham-ilham yang baru untuk kita semua. Dan saya katakan, tidak ada masalah yang tidak teratasi selama kita mengandalkan kekuatan tangan Bapa Yahweh. Sekarang perenungan yang kelima. Mereka mulai bisa gerak dan menemukan ruang kosong. Kenapa? Karena mereka menenangkan diri. Sehingga mereka mulai bisa memikirkan kehidupan untuk bisa berpikir ke depannya seperti apa. Siapa yang akan keluar? Dan saya katakan, ketenangan akan selalu mendatangkan ide-ide yang cemerlang. Ayo Bapak Ibu, kalau hari ini saudara menghadapi tantangan seberat apapun, duduklah diam, buat hati kita tenang. Saya punya metode, kita tutup mata, kemudian tarik nafas yang panjang, tahan sebentar dan hembuskan. Lakukan itu 3 kali.
Setelah itu mulai katakan, hai jiwa, tenanglah. Ada Roh Kudus yang menopang dalam kehidupanmu. Kita punya pembela yang datang dari tempat yang maha tinggi. Mungkin saudara bisa tepuk dada saudara dan katakan, hai jiwa, tenanglah. Ada Tuhan bersamamu. Dan saudara tahu ketika kita berkata seperti itu, ada satu energi luar biasa yang menguasai kehidupan kita. Sehingga kita yang tadinya panik, kita yang tadinya khawatir, kita yang tadinya gelisah, hati menjadi tenang. Sekali lagi, inilah yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena salah kita melangkah, maka kita akan binasa. Salah kita melangkah, kita akan tersesat. Makanya ada firman yang mengatakan, bahkan itu ditulis sampai 2 kali. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Orang berpikir, wah aku sudah ngikutin ini bener nih. Tapi ternyata ujungnya menuju kebinasaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita akan terus belajar untuk senantiasa lebih dekat kepada Tuhan. Banyak-banyaklah baca kitab suci, sehingga dengan kita banyak membaca kitab suci, maka saudara tidak bisa dibengkokkan, tidak bisa dibelokkan kemanapun. Kenapa? Karena saudara ngerti kitab suci. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Coba kita buat sebuah pertanyaan. Kalau saya tanya kepada saudara, siapa di sini yang pernah membaca kitab suci dari awal sampai akhir sampai habis minimal 1 kali? Ada? Wah, banyak ya, tapi belum semua saudara. Belum semua. Saya sudah 2 kali membaca secara berurutan dari kitab Bereshit sampai kitab Gilyahna. Bahkan ada yang sampai 11 kali. Ya. Teman kita almarhum Bapak Faisal itu 11 kali dia baca kitab suci. Sehingga kalau ngomong sama dia, hati-hati saudara. Karena dia hafal dari ujung ke ujung. Saya pernah bercerita, dan ketika saya bercerita, tentu saja tidak selalu sempurna. Saya ada sedikit kesalahan. Dia bilang, oh enggak begitu Pak, yang betul seperti ini. Oh iya ya, benar juga. Kenapa? Karena dia hafal saudara. Jadi ketika saya sedikit menceng, dia langsung mengingatkan, salah Pak, yang betul ini. Oh iya, oke. Inilah keuntungannya kalau kita membaca kitab suci setiap hari. Minimal saudara baca dari ujung ke ujung 1 kali saja. Sehingga sekali waktu saudara mendengar sesuatu, saudara cocokkan. Oh iya benar. Jadi di sini kita tidak akan tersesat. Sekarang renungan yang ke-6. Kesatuan hati itu adalah modal utama kita bisa berhadapan dengan kegelapan. Sehingga kita saling membantu. Coba saudara bayangkan 2 orang ini. Mereka begitu ketakutan. Bahkan Sisko sendiri, dia membuat pengakuan. Seumur-umur saya jadi penyelam, baru kali ini saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena di tengah kesendiriannya, di dunia bawah yang gelap gulita, dia mau nyalain senter juga, senternya sudah mulai lowbat. Kalau dinyalain terus, kalau ada hal-hal yang darurat, dia tidak bisa menghandle, nggak bisa memberikan penerangan. Karena kesendirian itulah dia menjadi takut. Siapa di sini yang pernah mengalami ketakutan yang luar biasa? Angkat tangan saudara. Wow, ada juga ya. Saya pernah mengalami saudara. Ketika saya masuk ke
daerah transmigrasi. Saya dulu kan pernah masuk ke transmigrasi ya. Naik pesawat dari Semarang menuju ke Pangkalan Bun. Dari Pangkalan Bun masuk ke hutan, ke daerah transmigrasi. Ada satu tempat yang sampai hari ini saya selalu ingat, yaitu menuju ke pelabuhan Cigendul, saudara. Itu daerahnya, waduh, hutan lebat yang luar biasa. Dan saya sampai di situ sudah mulai gelap sekitar jam 6 sore. Kalau jam 6 sore di sini masih kelihatan terang, saudara. Tapi kalau di hutan, wah, banyak pohon, gelap gulita, saudara. Dan saat itu saya berjalan. Dan waktu berjalan, perjalanan ternyata masih 5 kilo, kira-kira. Jauh sekali. Orang sana suka ngomong, dekat nggak? Oh, ada di depan situ. Depannya orang sana dengan kita beda banget, saudara. Ya, ternyata perjalanan masih 5 kilo, mungkin lebih, saudara. Karena sampai di tempat, kalau nggak salah namanya Pangkalan Lada, kalau nggak salah. Ya, saya nggak salah ingat. Itu perjalanan mengerikan sekali. Kita nggak bawa senter sama sekali, saudara. Kenapa? Karena diperkirakan sampai di tempat tujuan itu jam 6 sore. Tapi karena ada badai yang luar biasa, sehingga tidak ada satu kapal kelotok pun yang lewat. Ya sudah, kami tunggu aja sampai ada kapal kelotok yang lewat. Nggak ada sama sekali. Baru menjelang gelap ada kapal kelotok. Itu pun ketika kita masuk itu harus melewati apa ya, kayak sungai gitu, tapi kiri kanannya itu banyak pohon yang mentiung gini. Apa itu? Ya, yang roboh gitu ya. Kita harus lewat di bawahnya. Ngeri sekali, saudara. Begitu turun di pelabuhan sudah dicegat sama beruk, saudara. Beruk itu kan kayak monyet yang hitam itu, saudara, besar itu. Wah, saya ngeri juga. Udah gitu jalan gelap gulita. Kita nggak ngerti jalanannya seperti apa. Jadi kita paling berapa langkah berhenti. Dan Tuhan itu luar biasa. Dia kasih cahaya dari langit. Biar, ada jalan lagi. Nanti berhenti sebentar. Biar jalan lagi terus seperti itu. Kami ingat, kami hanya kalau tidak salah berempat. Tapi tidak ada satupun mereka yang bicara satu dengan yang lain. Nggak tahu apa yang mereka pikirkan. Saya yakin mereka batin ketakutannya sendiri-sendiri, saudara. Saya jujur, saya pun takut waktu itu. Karena kondisi yang gelap, saya bukan takut setan. Tapi takutnya kalau ada ular, kalau ada harimau, kalau ada gorila. Dan akhirnya saya sampai di tempat jam 8 malam. Jadi perjalanan kurang lebih 2 jam, saudara. Dan begitu sampai di sana, diceritain lagi. Kalau belum lama ini ada seorang pejalan kaki yang berkelahi sama gorila. Tapi gorilanya mati karena pejalan kaki ini adalah seorang penebang pohon yang bawa geraji mesin, saudara. Jadi ketika diserang gorila, dia pakai gergaji mesin itu sehingga gorilanya mati. Saya bersyukur bisa sampai. Lalu paginya saya bilang, kita ke sana lah jalan-jalan, pengen tahu perjalanan kita seperti apa. Ternyata, saudara, mengerikan sekali. Perjalanan itu betul-betul hutan lebat. Saya bahkan nyebutnya itu hutan yang baru diperawanin, kira-kira begitu, saudara. Luar biasa sekali lebatnya. Dan itulah kali pertama saya dicekam rasa takut yang luar biasa. Ya, kalau misalkan diterkam harimau mati ya sudah selesai. Lah kalau cuma dicabik-cabik ditinggal pergi, atau cuma dimut tok gitu, saudara, kan nggak lucu, betul nggak? Ya.
Makanya saya bilang, Tuhan, aku bersyukur saya bisa sampai di tempat ini dengan selamat. Nah, sama seperti Sisko. Sisko pun begitu, saudara. Tetapi kesatuan hati itu penting. Sisko dan Mas Karo ini, mereka bersatu hati. Nah, yang jadi pertanyaan kalau saya ambil kalimat bersatu, apakah kita bisa bersatu, saudara? Ataukah kita bisa terpecah-pecah? Kita harus memiliki satu kesatuan. Saya umpamakan sebatang lidi. Sebatang lidi untuk nyapu bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau ada sekitar 50 atau 100 batang lidi diikat bersama, dipakai untuk menyapu kotoran, kotoran itu pasti akan pergi. Sama seperti kita, saudara. Kalau kita sendirian, kita nggak akan kuat. Butuh support dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu adalah perenungan yang keenam. Jadi hari ini, ayo kita bersatu. Minimal kesatuan itu saudara dapatkan dari diri saudara sendiri dulu. Tubuh saudara ada di Kehilat. Tapi apakah jiwa dan roh saudara ada di sini? Belum tentu, saudara. Nah, oleh karena itu saya ingin supaya saudara bisa memiliki kesatuan minimal dari diri kita sendiri. Setelah itu ada kesatuan dari keluarga kita. Ada kesatuan dari Kehilat kita. Baru kesatuan itu akan menjadi semakin lebar. Dan dengan kesatuan maka kita menjadi kuat. Nama Bapa Yahweh semakin dimasyurkan. Itu perenungan yang keenam. Sekarang perenungan yang ketujuh. Ketika mereka diberhadapkan dengan siapa yang akan keluar, ternyata yang muncul bukan keegoisan yang mereka munculkan, tapi mengutamakan keselamatan orang lain dan mempercayainya. Kalau saat bisa keluar, pasti akan cari bantuan. Bagaimana dengan kita? Sekali waktu kita terjebak seperti ini, saudara. Lalu kita bilang, ayo siapa yang keluar? Aku sih, aku yang keluar. Ternyata mereka berdua tidak begitu. Mereka berkata, kamu dulu yang keluar. Enggak, aku enggak mau. Udah, kita pengsut aja di sini, namanya pengsut ya, di sana gunting kertas, gitu ya. Siapa yang kalah berarti yang tinggal. Akhirnya Sisko kalah. Sisko harus tinggal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, disinilah saya katakan persahabatan itu terjalin baik. Ketahuan pada saat menghadapi krisis. Apakah orang meninggalkan kita atau sebaliknya memberi support dan memberikan dukungan atau membela kita. Di sini kita akan kelihatan siapa lawan, siapa kawan. Kalau kita ada dalam kegelapan, kita nggak tahu, saudara. Seperti zaman Fir'aun, kan ada kegelapan 3 hari. Sehingga orang sulit meraba sampai dia tidak bisa melihat dengan jarak yang dekat. Dalam kegelapan, orang akan bingung ini lawan atau kawan. Saya pernah mendapatkan sebuah kalimat yang cukup menarik. Kalimat itu berkata begini, kalau saudara ingin tahu sumber air yang betul-betul murni, jangan lihat pada saat musim penghujan, tapi lihat di musim kemarau. Kalau sumber air itu masih terus mengeluarkan air, maka itulah sumber air yang benar. Tapi kalau tidak, berarti bisa saja itu hanya sungai bawah tanah saja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita juga melihat kalau cuaca itu panas terik atau musim kemarau, seringkali kita melihat ada sumur-sumur yang menjadi kering.
Tetapi sumur yang betul-betul punya mata air yang baik, sumur itu akan terus mengeluarkan air. Begitu juga dalam persahabatan, sama seperti Sisko dan Mas Karo ini. Di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah sebuah pilihan, kamu akan keluar dulu atau aku yang akan keluar dulu? Ternyata mereka saling mendorong, kamu aja sis yang keluar. Enggak, kamu Mas Karo, kamu yang keluar. Enggak, akhirnya apa? Bertahan bersama-sama. Dia bilang, ya udahlah kita pakai aja join oksigennya. Enggak bisa. Kalau oksigen itu join, kamu mati, aku juga mati. Jadi lebih baik cepat salah satu di antara kita keluar cari bantuan. Dan akhirnya kita melihat bahwa Sisko yang harus tinggal di tempat dan Mas Karo lah yang keluar. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah perenungan yang ketujuh. Apakah kita memiliki jiwa persahabatan yang sejati? Jiwa persahabatan yang sejati adalah ketika orang yang kita kasihi menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, kita akan tetap mensupport dia. Kita akan tetap dukung dia. Bukan di tengah-tengah problem, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah tantangan, tinggal lari. Ada banyak seperti itu, bukan? Kesehatian akan kelihatan di sini, saudara. Sahabat sejati seperti apapun, kita akan support dia. Itu adalah perenungan yang ketujuh. Sekarang yang kedelapan. Mas Karo mengucapkan janji, kalau nanti aku keluar, aku pasti tolong cari bantuan. Dan itu dibuktikan. Artinya apa saudara? Manusia itu yang dipegang adalah mulutnya. Konsekuensi dan prinsip hidup itu harus jadi prinsip dalam hidupnya, karena mulut itu mencipta. Sekarang saat saudara menghadapi tantangan, saat saudara menghadapi masalah yang besar, apakah saudara akan mengucapkan hal-hal yang besar, minimal menubuatkan bagi dirinya sendiri? Saudara bisa berkata, hai jiwaku, jangan takut, ada Bapa Yahweh bersamamu, engkau tidak sendirian. Di tengah kondisi seperti apapun, ada satu pribadi yang datang dari tempat yang maha tinggi, yang selalu ada di dalam jiwamu. Tenanglah, karena engkau akan berhasil, sekalipun kamu harus melewati jalan yang terjal. Kamu akan melewati jalan yang curam dan berbahaya. Tetapi selama ada Yeshua, ada Ruach HaKodes, percayalah kita akan sampai di tujuan dengan kemenangan yang luar biasa. Hari ini Bapak Ibu, mungkin saudara sedang menghadapi masalah besar. Dan saya katakan di tempat ini, dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes, tenangkan hati saudara. Engkau tidak akan hancur. Mungkin orang bilang, kalau engkau jatuh, nggak akan sampai tergeletak. Sebab apa? Sebab tangan Yahweh akan mengangkat hidupmu. Saudara percaya nggak? Pertolongan Bapa Yahweh, sekalipun engkau jatuh, kau akan diangkat, ditopang oleh kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Jadi jangan takut, jangan gelisah. Kedatangan Yeshua HaMashiach sebagai Mesias kita, mempelai pria kita, sudah sangat dekat. Dan manusia tentu saja berusaha untuk dijatuhkan oleh kuasa-kuasa kegelapan, tapi engkau tidak perlu takut. Ada Roh Kudus bersamamu. Apakah kejatuhan dalam ekonomi, kejatuhan dalam mental, kejatuhan apapun, tidak usah takut, karena tangan Tuhan akan menopang kehidupanmu semakin naik.
Haleluya. Nah, kita melihat bahwa manusia yang dipegang adalah mulutnya, ucapannya. Jadi saya katakan, ucapkanlah nubuatan-nubuatan yang besar bagi dirimu sendiri. Dan percayalah Bapak Ibu, berulang-ulang kali saya katakan percayalah. Harapan kita kepada Bapa Yahweh sekali-kali tidak akan mengecewakan kita. Hanya waktu saja yang menentukan, karena kita harus melewati lorong waktu. Sekarang perenungan yang ke-9. Di tengah kesendiriannya, Sisko mengalami ketakutan yang luar biasa, dan dia teringat istri dan anak-anak. Pernahkah saudara merenung bahwa nanti setelah mati kita akan berjalan sendiri untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita? Dan ingatkah di mana istrimu berada sekarang? Di manakah suamimu berada sekarang? Di manakah anakmu berada sekarang? Di tengah-tengah kesendirian, saya katakan kesendirian ini saya garis bawahi. Keselamatan itu sifatnya pribadi lepas pribadi. Jadi kalau pribadi lepas pribadi, ayo kita ingat, adakah istrimu di sampingmu untuk bersama-sama menyembah dan memuliakan Tuhan? Oh enggak Pak, dia percaya kepada kepercayaan yang lain. Apakah engkau sudah mendoakannya? Oh sudah berkali-kali. Milikilah terus pengharapan. Bukannya karena kamu tidak mau sama kita, kita cerai. Enggak bisa begitu saudara. Ya. Tapi justru kita support, kita doakan. Supaya dia melihat kehidupan kita. Wah, setelah percaya Bapa Yahweh ternyata hidupnya jadi berubah. Nah disitulah akan menjadi satu kesaksian hidup. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kita pun harus mengingat orang-orang, bukan cuman istri, anak, cucu, menantu, bukan cuman itu, tapi mungkin tetangga kita, tapi mungkin orang-orang yang kita kenal. Tetangga sebelah saja itu sudah tak injili loh. Kalau dia WA sama saya pasti nyebutnya Shalom, Bapa Yahweh memberkati. Dia kalau saya katakan terima kasih Todaraba, dia jawabnya apa? Bevakasa. Walaupun dia belum masuk di sini, it's okay, no problem saudara. Ya. Kalau dia kadangkala orang sebelah ini suka ngomong gini, Pak Lukas tolong saya dibawa dalam doa ya, kalau Pak Lukas doa pagi. Oh pasti saya doakan, saya bilang gitu. Dalam hati saya akan bawa kamu supaya percaya kepada Bapa Yahweh. Dan dia bilang apa? Todaraba. Bayangin saudara. Ya, ya. Bukan matur suwun, enggak. Todaraba. Saya balas bevakasa. Ternyata jadi model dia juga saudara. Ya. Nah saya katakan, kita harus bisa menggarami, kita keluar. Mau percaya, mau tidak, bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita adalah kita beritakan, terus beritakan, beritakan terus. Amin. Kemudian kita melihat perenungan kita yang ke-10. Sisko mulai bimbang. Yang bikin cemas, bagaimana kalau Mas Karo tidak kembali? Jangan-jangan dia mati di tengah jalan. Jangan-jangan oksigennya habis di tengah jalan. Jangan-jangan dia melupakan aku. Jangan-jangan dia tidak menemukan jalan keluar. Dan lain-lain. Inilah pikiran liar saudara yang bikin stres. Jadi kalau saudara mulai melihat ada pikiran liar yang mulai bekerja dan saudara mendeteksi itu tidak nyaman, stop Anda berpikir seperti itu. Paham Bapak Ibu? Jangan malah dikembangkan sendiri, waduh, ya saudara bisa kena lever nanti.
Ya, bisa kena jantung, kena paru-paru. Kemarin kan saya sudah kasih tahu, bukan? Ya. Jadi kalau ada pikiran liar yang berbicara dan saya kok renung pikiran ini kok negatif, stop. Jangan dilanjut atau saudara akan binasa di situ. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya menghimbau, ayo kita mulai lihat pikiran kita masing-masing. Benarkah ada energi negatif dalam pikiran kita? Apakah saya sejahtera? Apakah tidak? Kalau tidak sejahtera, ya berhenti, saudara. Ya, jangan dilanjut pikiran-pikiran yang buruk semakin menjadi-jadi, saudara akan terjebak dalam lingkaran setan. Jangan sampai ketika kita berhadapan dengan sang mempelai pria, ternyata kita dalam kedapatan, hati kita sedang cacat. Kemudian perenungan yang ke-11. Munculnya Bernard Claymore melegakan hatinya, harapan dan semangatnya muncul kembali. Ini artinya apa, saudara? Artinya adalah kita harus bisa memberikan kehidupan kita seperti Bernard Claymore, yang kehadirannya saja dapat memberikan semangat baru. Saya memberikan respek yang tinggi, memberikan angkat jempol kepada tim besuk, saudara. Karena saya menyadari tidak mungkin saya membesuk setiap saat, karena saya harus nyiapin khotbah. Seperti saya mempersiapkan ini, saya selesai jam 1:30 pagi. Ya, baru saya masuk ke sini, saya taruh flash disknya 1:30. Jadi tidak mungkin saya ikut besuk sana sini, tetapi saudara bisa menjadi wakil saya untuk membesuk teman-teman kita, untuk memberikan support, dukungan doa. Paham Bapak Ibu? Jadi tidak, wah itu bukan urusan saya, itu urusannya tim besuk. Jangan begitu, saudara. Karena dengan saudara sampai membuat orang yang nyaris bunuh diri batal, upahnya ada pada diri saudara. 2 kali saya menggagalkan orang mati bunuh diri, tapi satunya gagal, saudara. Jadi 3 personal. Yang 2 saya berhasil, tapi yang 1 saya gagal. Dia menabrakkan kereta api sehingga tubuhnya hancur berantakan. Tapi setidaknya saya katakan dalam hati, Tuhan, saya bersyukur saya sudah menggagalkan orang yang mau bunuh diri. Karena bunuh diri itu adalah jalan tol menuju ke alam maut. Jadi sekali lagi, munculnya Bernard Claymore itu menjadi contoh, menjadi gambaran bagi kita. Kita harus memberikan support. Jangan seperti teman-temannya Iyob atau temannya Ayub. Ayub dalam keadaan sengsara, hanya 1 yang memberikan support, yang bernama Elihu. Padahal Elihu adalah teman yang paling muda. Ada Elihu, Bildad, Zofar. Mereka tidak memberikan support kepada Iyob saat Iyob dalam keadaan hancur ekonominya, dalam keadaan sakit tubuhnya. Sahabat-sahabatnya menuding-nuding dia dan berkata, kamu sih berbuat salah, itulah hukumannya, kamu sih begini. Sampai Iyob itu marah luar biasa dan berkata, penghibur sialan kamu semua. Tapi ada 1 yang hebat yang bernama Elihu. Elihu berkata apa? Kita harus tarik kembali ucapan-ucapannya. Karena Iyob akhirnya kebablasan, saudara. Karena sering ditindas oleh penyakit, oleh ekonomi yang luar biasa ancur-ancuran, padahal dia seorang konglomerat. Bahkan keluarganya pun nyaris berantakan, saudara.
Tapi temannya ini, sahabatnya yang bernama Elihu, mensupport dia. Kenapa? Karena Iyob itu sempat berkata apa? Aku lebih benar dari Elohim. Waduh, itu ngeri, saudara. Selama ini banyak orang tidak menyoroti kehidupan Iyob, tapi saya soroti kehidupan Iyob. Bahkan Iyob sampai lebih benar, merasa lebih benar dari Tuhan. Ini parah banget, saudara. Ya. Sekarang yang ke-12. Bernard menghubungi orang-orang di atas atau tim penyelamat. Ini artinya apa? Artinya saling kerjasama. Jika ada yang mengalami masalah atau penderitaan, segera keroyok rame-rame dengan memberikan penghiburan. Amin. Sama seperti kita tadi sudah berdoa untuk Cik Sin. Ayo saudara yang punya kesempatan, punya waktu, besok dia, doakan. Ya, sekalipun kita sudah berdoa di tempat ini, tapi terus kasih support, kekuatan mental, supaya apa? Dia menjadi besar hati dan sehat. Amin, Bapak Ibu. Ya, nah ini yang penting, kesehatian, kesatuan, saling kerjasama. Itulah kenapa Tuhan mengajarkan untuk kita kumpul seperti ini. Karena dengan kumpul, maka kita bisa sehati, saling mensupport, saling mendukung. Kalau ada yang mengalami kesulitan, ayo dibesuk, didatangin. Paham Bapak Ibu? Sekarang yang ke-13. Selama 8 jam mereka mengeluarkan Sisko dengan taruhan nyawa. Tapi ini wujud kesetiakawanan, sekalipun berisiko jadi korban, maka 8 jam bagi Sisko itu sangat membahagiakan. Kenapa seperti itu? Karena di dalam hatinya ada kasih. Dia melihat orang-orang yang mengasihi dia, yang berusaha untuk menyelamatkan dia, sehingga energi kasih berbenturan dengan energi kasih, sehingga semangat itu muncul, Bapak Ibu. Nah, ini yang saya katakan bahwa kasih itu akan menutupi segala. Kasih akan membuat seseorang itu bisa bersemangat kalau ada kasih, saudara. Oleh karena itu saya katakan, saya ambil contoh. Maka saya selalu berkata apa? Kita ini statusnya bukan hamba Tuhan, tapi status kita adalah mempelai Hamasya. Kalau hamba Tuhan, orang kerja hanya untuk duit, saudara. Tapi kalau mempelai, dia bekerja untuk suaminya atau untuk istrinya, itu dia bekerja karena kasih, karena ada cinta. Maksud Bapak Ibu? Ya. Jadi semangat itu pulih ketika teman-temannya itu mulai berdatangan. Sekarang perenungan yang ke-14. Banyak ya Bapak Ibu. Hanya kisah seperti itu saja kita bisa dapatkan arti rohani yang luar biasa banyaknya. Ya. Sisko memeluk Maskaro dengan penuh haru. Inilah persahabatan yang sejati. Jangan sampai kalau kita jumpa berpelukan tetapi menusuk dari belakang. Ada nggak kira-kira yang seperti itu? Banyak, saudara, ya, betul. Ya, jadilah orang yang menjalani kehidupan kita dengan tulus. Kalau kita tulus, saya percaya Tuhan itu melihat hati kita kok. Amin. Ya. Jadi kita tunjukkan persahabatan kita, sehingga kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudara ingat doanya Yesua sebelum dia disalib. Dalam doanya dia katakan, Bapa, satukanlah mereka di dalam namamu. Tuhan ingin kita bersatu, agar supaya dengan kesatuan hidup kita menjadi berkenan di hadapan Bapa Yahweh. Ini perenungan yang ke-14. Sekarang
yang ke-15. Sisko saat ini di rumah sakit dan melihat berita tentang dirinya dan dia menjadi terkenal. Sama seperti kita, perjuangan kita di dunia ini sangat luar biasa. Makanya nanti saat ada pertemuan di udara, kita akan berjumpa dengan Yeshua, sang mempelai kita, dan akan ada sukacita di Shamayim, dan seluruh malaikat di Shamayim akan menyambut kedatangan kita. Percayakah saudara-saudara, kalau kita melihat Sisko akhirnya menjadi orang yang terkenal, menjadi penyelam yang memiliki nyali yang sangat besar. Walaupun sebetulnya Sisko juga ketakutan, tapi dia bisa mengatasi ketakutan itu. Dan saya kasih tahu, perjuangan kita di dunia ini tidak sia-sia. Sekali waktu kelak ketika kita berjumpa dengan Tuhan, maka inilah yang akan terjadi, saudara. Coba saudara bayangkan saat kita mati, ya mau mati kayak mau rapture kayak nggak peduli, pokoknya ketika ketemu Tuhan, Tuhan buka tangan, mari anakku. Waduh saudara, saya kalau merasakan ya, begitu di depan Yeshua buka tangan dan berkata, mari anakku. Aduh saudara, luar biasa sekali. Dia peluk kita erat-erat. Saudara tahu nggak apa sih tujuan Tuhan bikin Shamayim atau orang nyebut surga? Apa tujuannya? Kitab suci mengatakan agar di mana aku berada, engkau berada. Saya bayangkan betapa indahnya saat saya ketemu dengan Yeshua, sang mempelai pria kita. Dan Yeshua membuka tangannya dan berkata, mari anakku, aku sudah siapkan rumah besar untuk engkau. Waduh saudara, saya mungkin tersungkur, nangis goro-goro saudara. Ternyata upah saya itu besar. Ternyata rumah saya itu harganya ribuan triliun, saudara. Dahsyat sekali. Orang kemarin rame-rame dengar ada korupsi 271 triliun saja sudah matanya mendelik. Wow. Tapi saya kasih tahu, 271 triliun orang terbelalak, tapi rumah kita di Shamayim ribuan bahkan jutaan triliun Tuhan sudah siapkan untuk hidup saudara. Haleluya. Jangan tinggalkan dia. Waktu kita sudah tidak lama lagi. Daripada ketika kita berhadapan di kursi pengadilan Tuhan dan berkata, maaf, namamu tidak tercantum dalam kitab kehidupan ini. Apa yang terjadi ketika mulut Yeshua katakan, namamu tidak tercantum dalam kitab kehidupan? Itu sesuatu yang mengerikan, saudara. Mau nangis darah sekalipun, nggak ada lagi pengampunan. Saudara mau minta ampun seperti apapun, semuanya sudah terlambat. Jadi waktu yang tepat adalah hari ini. Berubahlah melalui ilustrasi kisah nyata. Perenungan pagi ini membuat iman kita menjadi semakin teguh. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Di pagi yang indah ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan kami boleh tanamkan di dalam hati kami, dan kami akan mempraktekkan firman Tuhan itu. Terima kasih Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach.
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin, haleluya. Pagi ini kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Pesah, pada hari Minggu 21 April 2024 pukul 6 sore dengan tema Hidup dalam Kebenaran Yahweh. Ibadah pagi digabung sore. Dilanjut dengan Madzah Pembuka pada hari Senin 22 April 2024 pukul 6 sore dengan tema Daging dan Darah Hamasyah, Jaminan Hidup Kekal. Ibadah Rabu tetap ada. Hari Raya Bikurim pada hari Minggu 28 April 2024 pukul 5 sore dengan tema Bawalah Persembahan Sulung ke Tempat Kudus. Ibadah pagi digabung sore. Dilanjut dengan Madzah Penutup pada hari Senin 29 April 2024 pukul 6 sore dengan tema Akulah Roti Hidup. Ibadah Rabu tetap ada. Yom Huledet Sameah bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun di bulan ini. Bapa Yahweh memberikan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, berkat, iman yang teguh padanya, dan Bapak, segala Ibu. visi dan misi Nah, Bapak, pagi Ibu, ini saudara, karena ini adalah minggu pertama, maka saudara diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan buat pembangunan kehilat kita yang terus berlangsung. Di belakang sana ada kotak, ya, saudara bisa menempatkan di belakang sana. Dan bagi saudara yang berulang tahun di bulan April, kami mengundang untuk maju ke depan. Dan saudara yang tidak berulang tahun, kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Ya, yang berulang tahun bulan April silahkan maju ke depan. Kita akan sama-sama doakan. Ya, saya tunggu sampai saudara berada di depan semua. Baik, Bapak Ibu, ayo kita berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan April. Dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang, saat ini Tuhan, sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, saya berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan April. Saya mohon Bapa Yahweh beri hikmat, akal budi, kepandaian, dan kebijaksanaan. Bahkan Engkau akan membuat kado istimewa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun, ya Tuhan, sehingga mereka akan mendapatkan sukacita besar dan kado istimewa dari Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa Yahweh, kami serahkan anak-anak-Mu lebih lanjut di dalam tangan kuasa-Mu. Yang masih sekolah, beri kepandaian di sekolahnya. Amen. Sehingga dia dapat menyelesaikan ujian dengan jujur dan akan mendapatkan nilai yang baik. Amen. Bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati buah pekerjaannya. Amen. Sehingga dengan demikian mereka boleh bersukacita. Dan kado istimewanya adalah setiap doa-doa dan kerinduan yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu, Bapa Yahweh mengabulkannya. Amen. Di hari ulang tahun mereka. Amen. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Sekarang saya berdoa untuk anak-anak-Mu yang memberikan persembahan tatangan untuk pembangunan kehilat. Bapa Yahweh berkati tangan-tangan yang sudah memberikan semuanya ini. Amen. Sehingga mereka memberikan sesuatu, tetapi mereka tidak pernah mengalami kekurangan. Amen. Namun mereka diberkati dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Amen. Terima kasih Bapa Yahweh. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu.
Dan kalau sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, jaga lindungi peliharakan kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefareh ka Yahweh wa yismereka. Amin. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amin. Baruk atapair ufaruk atapasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat matka ufri fahem teka syikar ala peka westerotzoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevareka, Weismereka, Yevareka, Yair Yahweh, Panau Eleka, Wihuneka, Yevareka, Weismereka, Yevareka, Yisayahweh, Panau Eleka, Wihuneka, We'ashem Leka, Shalom, Shalom. We'ashem Leka, Shalom, Shalom. Yevareka, Weismereka, Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Amin. Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai HaMashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.